Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi ya bersama saya Sumanto dari Jambelang Studio. Episode kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya. Jadi di video terdahulu mungkin teman-teman ingat saya sudah pernah ajarkan cara membuat baju ujung manset seperti ini. Ya, jadi modelnya itu wirulipit seperti ini ya. Jadi sudah dipasang di ujung manset. Nah, tapi kan ini belum selesai, jadi saya lanjutkan untuk pemasangannya. Nanti kira-kira jadinya seperti ini. Jadi ini sudah saya contohkan. Nanti jadinya seperti ini. Ini lengannya, kemudian dipasang di sini. Nah, tapi di video kali ini saya akan fokus pemotongan ini, pembuatan lengannya dan juga belahannya. Kita akan fokus belajar di sini belahannya. Nanti di video berikutnya saya ajarkan cara memasangnya, menyatukan, dan juga tambahan video lainnya untuk pasang kancing jepret, karena untuk kancingnya saya bikin model jepret seperti ini. Jadi untuk pemasangan kancingnya ya, sebenarnya kalau untuk kancing nggak harus seperti ini ya, bisa pakai yang tali, tapi kalau untuk tali harus dari awalnya udah dibikin tali, atau bisa dibikin lubang kancing, terserah ya, yang penting ngait seperti ini. Nah, seperti itu. Oke, langsung saja saya tunjukkan. Pertama-tama saya akan buat lengannya dulu, saya buat potongannya. Di sini saya akan menggunakan pola ini teman-teman, polanya sudah jadi. Kebetulan pola yang saya pergunakan adalah ukuran size M. Sekaligus video ini buat petunjuk teman-teman yang ingin membuat lengan. Jadi yang sudah beli pola di Jambelang Store, kalau ini pola gamis standar teman-teman, kebetulan ini ukurannya kalau nggak salah M nih, ukuran M. Saya ambil kainnya. Jadi buat yang belum tahu cara memotong lengan itu bagaimana sih kalau di kain, saya jelaskan secara detail ya. Bentar, ini kainnya. Bentar, saya coba jelaskan dulu. Ini kainnya, ini kain saya itu ini kain Jepang, kayak buat spray gitu ya sebenarnya ya, kartonnya ya. Saya lipat seperti ini teman. Ini pinggiran kain, di sana juga pinggiran kain. Ke sana itu sisi lebar. Kalau memotong untuk lengan seperti itu. Tips memotong lengan, jadi dilipat seperti ini. Kita asumsikan bagiannya sisi ini sisi dalam teman-teman. Kemudian yang ini sisi luar. Jadi kalau memotong kain seperti itu ya, kalau memotong gak cuma untuk lengan ya, semua untuk baju, badan seperti itu. Kemudian kita perkirakan nanti untuk lengannya itu cukup, jadi jangan sampai kurang ya, seminimal mungkin. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai melintir. Maksudnya gimana? Jadi antara ujung yang sini dan sini itu lebarnya sama, katakanlah, walaupun ini kan agak megol-megol nih ya, tapi saya asumsikan seperti ini. Jadi misalnya dari sini kelipatan sini berapa sih? Ini ada 23,5, saya coret di sini. Maka yang sini usahakan sama 23,5. Di mana? Di sini. Ya, ini 23,5 dan itu 23. Jadi supaya rata. Kalau miring seperti ini bagaimana Mas Manto? Misalkan ini, yang ini 23,5, yang ininya miring seperti ini. Jadi ini arah memanjang. Mungkin seperti ini terkesan hemat teman-teman. Jadi kalau diletakkan seperti ini bisa jadi hemat. Tapi resikonya nanti lengan itu jadi melintir, jatuhnya nggak bagus. Pernah nggak teman-teman kalau beli baju itu lengannya itu melintir, itu dikarenakan pemotongannya seperti ini ya, itu salah satu penyebabnya. Maka solusi terbaiknya ya, kalau yang benar dipotong rata seperti ini, jadi diluruskan. Kalau bikin dua lengan kanan kiri sekaligus ya seperti ini juga. Nah, ini dibuat simetrinya seperti ini, saya letakkan. Oke, berhubung pola ini yang saya pergunakan ini belum termasuk kampuh, saya letakkan seperti ini. Saya kasih pemberat teman-teman. Ini pemberatnya itu dari besi, teman-teman boleh pakai dari yang apa saja lah, pakai batu juga nggak apa-apa ya. Saya potong keseluruhan. Ini saya lebihkan untuk kampuh. Untuk potongannya itu, untuk jahitannya maksud saya 1,5 cm. Jadi dilebihkan, diperkirakan saja ya. Kalau untuk jahitan biasanya berapa sih standar jahitan? Biasanya 1,5. Tapi kalau untuk teman-teman misalkan saya lebih suka kampuh yang lebih kecil, misalkan 1 cm ya oke, nggak masalah. Dipotong, ikuti saja seperti ini. Yang penting teman-teman harus ingat kampuhnya berapa ya, nanti jahitnya seperti itu. Jadi nanti ukuran aslinya untuk lengan itu enggak berubah. Misalkan lengannya tadi lebar ujung lengannya katakanlah 15 ya tetap 15. Yang penting kampuhnya ngambilnya sama dengan potongannya. Kalau saya seperti ini, saya nggak garis ya, saya tinggal perkirakan saja, ngikuti. Kalau teman-teman ragu boleh digaris. Nah, kemudian saya akan tandai seperti ini teman. Jadi bagian yang ini saya coret saja
pakai kapur. Jadi ini sekaligus nanti untuk jahitan seperti ini. Bentar, saya tandai satu-satu. Ini untuk memudahkan saja. Jadi yang bagian ini saya nggak semuanya, saya hanya langkahi sini. Jadi untuk jahitan saja nanti ya. Bentar, nah ini. Jadi ini nanti untuk posisi jahitan kampuhnya itu seperti ini. Oke, saya angkat teman-teman. Seperti ini pemberatnya. Kemudian jangan lupa bagian atasnya dicekrik sedikit untuk penanda. Nah, boleh dicorek seperti ini. Jadi untuk penanda bagian tengah, kalau buat pemula supaya lebih ingat. Ini juga sama, bagian yang ujung sini dicorek atau dicekrik seperti ini sekecil. Nah, oke, kita lihat hasilnya seperti ini. Bentar, yang kain, nah ya, nih bentar. Nah ini seperti ini. Kita buka kainnya seperti ini teman-teman. Nah tadi kan ini nantinya itu jadinya itu sisi bagian belakang teman-teman. Belakang. Sebenarnya boleh belakang atau depan. Nanti akan salah satunya akan dikerung. Saya akan bikin ini belakang. Jadi kalau pola itu kan seperti ini. Ini yang ini bagian yang kerung. Kalau diletakkan seperti ini, nih. Ini ada selisih teman-teman. Kalau diperhatikan ini ada selisih. Kalau pola itu, kalau untuk yang dewasa ya ada selisih sekitar 1 cm. Jadi yang ini sisi depan, yang ini sisi belakang. Jadi yang ada kerungannya sisi depan. Nah kalau diletakkan seperti ini, dijembreng seperti ini di tengahnya, ini juga titik tengah di sini. Kalau ini kan tadi udah pas kampuh. Nah kalau yang sisi satunya kita perlu kerung lagi teman-teman. Ini kan sisanya banyak, bukan 1,5. Nah kita bisa corek di sini. Ini untuk penjahitan nantinya di sini. Sebenarnya kalau yang perlu dicorek hanya sisi sana sebenarnya biasanya kalau untuk penjahitan. Seperti ini. Yang ini dipotong lagi untuk ininya kampuhnya biar menyesuaikan dengan kerungnya. Kurang lebih seperti ini bentuknya. Menjorok seperti ini 1 cm, kuranginya. Ikutin saja polanya ya, kira-kira seperti ini langsam. Nah, jadi nanti ini kalau yang tadi ini sisi belakang, ini sisi depan. Bentar, tak corek, tak puter ya lagi. Ini saya sebut di depan. Nah, ini nantinya jadinya lengan sebelah mana sih? Kalau ininya sisi depan, ini kan sisi dalam teman-teman ya. Ini sisi dalam. Kalau dilipat seperti ini jadinya itu lengan sebelah kiri. Ini sisi luar. Jadi nah seperti ini. Ini lengan sebelah kiri ya. Karena ini sisi depannya nanti. Oke, kalau teman-teman bikin yang sebaliknya berarti sisi yang sebelah kanan. Oke, selanjutnya saya akan tandai untuk posisi ini belahannya. Nah, bentar, ini kan ada belahan teman-teman. Di mana sih posisinya? Kalau untuk membuat belahan seperti ini, sebenarnya kalau buat teman-teman pemula membuat belahan untuk ujung manset itu bisa saja di bagian bawah sini. Kira-kira 10 cm atau 8 cm ya. Tapi kalau pingin di bagian posisi belakangnya itu di sini seperti ini. Saya buka, saya jembreng lagi. Bentar, saya putar seperti ini ya biar gampang. Ini sisi belakang, ini sisi depan yang ada kerungannya. Nanti posisinya itu di sini. Kalau ini dibagi dua. Nah, ini sisi depan, ini sisi belakang. Yang bagian belakang dari posisinya di belakang, ini dibagi dua lagi. Ini. Kalau sampai sini kira-kira ada 14 cm nih. Kan dikurangi kampuh ya. Jadi dari sini ke jahitan dibagi dua, kira-kira 14 dibagi 2 7. Nah, ini nanti untuk posisi belahannya. Dari sini ini kalau untuk kampuh jahitan maksimal saya pikir 10 cm, saya akan buat 8 cm saja, jangan terlalu lebar teman-teman. Seperti ini, kemudian di garis mengikuti ini lurus. Nah, ini nanti buat untuk belahan mansetnya. Kira-kira seperti ini. Kalau teman-teman pengen lebih lebar boleh sampai 10, tapi saya cuma 8 cm seperti ini. Kemudian silahkan dicekrik seperti ini. Oke ya, setelah itu kita buat lagi potongan lainnya teman-teman untuk sambungan ininya. Jadi kita kan juga membutuhkan ini apa namanya, nah ini ya yang warna lain ini. Teman-teman boleh pakai warna lain atau warna yang senada seperti ini. Jadi potongannya biasanya berapa sih ukurannya? Ukurannya bentar, tak cari dulu sisa kainnya yang mana ya. Kok enggak ini ya, agak susah. Bentar. Nah, bentar. Nah, pakai yang ini saja. Yang ini sisi lebar kain teman-teman, lebar ke sana. Ini memanjangnya. Jadi kita buat potongan kurang lebih seperti ini. Lebarnya itu 4 cm.
teman-teman. Kalau untuk panjangnya menyesuaikan, misalkan itu tadi kan 8 cm, kita potong saja yang agak banyak. Bentar, kalau 4 cm berarti ini 4 cm, ini 4 cm kurang lebih seperti ini. Bentar, ini dipotong. Tadi butuhannya itu 8 kali 2 16. Buat tambahan kamu ya segini nggak apa-apa, saya bikin 22. Yang penting jangan sampai kurang ya. Ini 4 cm potongannya. Oke, bentar, seperti ini dipotong seperti ini. Oke. Oke, nah seperti ini. Jadi ini untuk sambungan atau untuk listnya ya, list belahan mansetnya yang seperti ini teman-teman nantinya. Oke, sekarang kita langsung ke meja jahit untuk penjahitannya teman-teman. Sekarang kita mulai jahit teman-teman ya. Jadi ini yang tadi dipotong. Oh ya, untuk listnya, untuk yang tadi ini, tadi kan saya potongnya pakai ini ya, saya ganti pakai yang warna unyu, pakai ungu ini ya. Biar lebih gampang, biar terlihat juga di kamera seperti ini. Saya akan buat belahannya yang seperti ini teman-teman. Untuk ini cara menjahitnya jadi seperti ini, kita letakkan seperti ini dari sisi dalam teman-teman, dari sisi dalam, ini sisi dalam bagian belakang ininya ya, ini di belakang. Jadi diletakkan ini untuk listnya, sambungannya ini di bagian bawah yang nanti untuk pembungkusnya itu ya, letakkan seperti ini sejajar dengan ini. Jadi ujungnya saya sengaja sisakan sedikit, pokoknya sebenarnya dipaskan nggak apa-apa ya, seperti ini. Kemudian kita jahitnya dari pinggiran ini kurang lebih 1 cm. Jadi kenapa 1 cm? Ini kan nanti dilipat, jadi totalnya yang tadi potongan 4 cm dibagi 4, jadi bagi 4 1 cm. Kalau teman-teman ingin lebih lebar ya silahkan sesuaikan ya. Di sini saya jahit, saya matikan dulu. Nanti arah menjahitnya seperti ini. Dari sini kita lancip ke arah ke sini, minggir sini langsung. Tapi untuk yang bagian bawah itu jangan minggir, jadi tetap lurus. Ini saya jahit, saya praktekkan, nanti saya jelaskan lagi setelah dijahit. Bentar ini, nah seperti ini. Seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian dilipat seperti ini, ditata seperti ini. Bentar, tak rapikan dulu. Jangan sampai jeblos ya, maksudnya jangan sampai habis di bagian ininya. Oke, dirapikan lagi ujungnya. Kita jahit lagi ke sini. Seperti ini kira-kira ya. Nah, bentar saya perhatikan dulu apakah yang ini yang jeblos. Sebenarnya untuk jahitnya itu boleh dari luar ke dalam atau dalam keluar sama saja. Yang penting kita bungkus dulu teman-teman. Nih, ininya jangan sampai apa namanya jebol ya. Ini tetap harus mengait walaupun cuma sedikit di bagian sininya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Oh ya, ini saya tunjukkan kalau dari sisi dalam, dari yang ini jahitannya itu kan dari sini 1 cm semakin minggir, kemudian kembali lagi ini gede. Tapi kalau dari sisi yang sininya itu jahitannya itu terlihatnya lurus biasa seperti ini. Jadi sama ya, bukan dari ini kecil besar gitu, enggak, sama saja seperti itu. Kemudian kita bungkus yang tadi yang ini. Nah, dibungkus seperti ini. Ini ya, dilipat. Kita lipat seperti ini lagi. Dijahit ke sini. Dan ini biar sama. Saya lipat seperti ini. Nah, dijahit seperti ini. Ini jahitannya menimpa yang jahitan tadi teman-teman ya. Jadi jahitan yang ini menimpa dengan jahitan yang ini, yang tadi kita jahit itu. Kita posisikan, lipat seperti ini. Boleh sambil agak ditarik biar enggak berkerut. Di sini juga sama, kampuhnya dimasukkan ke dalam, dibungkus gitu ya, seperti ini.
Bentar, ini dilapihkan dulu. Nah, sekali lagi kalau untuk jahit seperti ini boleh teman-teman dari sisi dalam keluar atau luar ke dalam sama saja. Oke. Nah, bentar ya, ini saya potong dulu. Yang penting ini mengenai jahitannya ini di sini ya. Nanti usahakan kalau bagian sisi satunya kalau dibalik ini juga sama. Jadi menjepit seperti itu ya. Nah, kita cek dulu hasilnya. Saya cek dari sisi luar teman-teman. Dari sisi luar nanti hasilnya seperti ini. Kalau dilipat seperti ini ya. Ini saya keluarkan dulu dua-duanya seperti ini. Tapi nanti penataannya bukan seperti itu. Saya potong dulu sisanya, ini kan ada sisa nih. Dipotong dulu. Penataannya posisinya yang bagian sisi ini sisi depan, ini sisi belakang, yang bagian kecil pokoknya gitu ya. Dilipat seperti ini. Kalau ini seperti ini. Nah, dilipat set. Nanti penataannya seperti ini. Nah, nanti menimpa seperti ini. Ya, menimpanya itu seperti ini. Jadi saya putar lagi ke sini biar lebih kelihatan dari arah saya. Nah, nanti nimpa seperti ini. Yang satunya dibiarkan ke sana, yang satunya ditekuk ke sini. Kemudian ini hanya untuk jahitan tambahan teman-teman. Biasanya kalau model jahitan seperti ini di sini itu rawan jebol, maka saya akan kuatkan, usahakan dijahit kayak ditindes gitu ya. Ini biar nantinya nggak gampang jebol. Seperti ini. Saya langsung dari luar saja teman-teman. Usahakan kalau jahit seperti ini pakai kain atau pakai benang yang sama ya, biar lebih rapi. Ini saya jahit sedikit. Jadi biar nantinya itu lebih awet, nggak gampang jebol. Ini hanya untuk sedikit saja ya, untuk penguat seperti ini. Tapi setelah dirapikan seperti ini ya, nanti kalau ini disetrika, ini lebih rapi kok ininya. Nah, bentar, bagian dalamnya saya tunjukkan nanti seperti ini. Jadi nanti dia udah nggak balik ke sini lagi, arahnya ke sana. Yang ini sisi belakang nantinya, dan yang ini dimatikan. Kalau yang satunya dibiarkan seperti ini, yang satunya dimatikan nantinya. Nah, seperti ini dimatikan. Oke. Nah, jadi seperti ini ya untuk belahannya teman-teman. Seperti ini. Kira-kira saya tunjukkan hasilnya. Nah, seperti ini. Kalau dari sisi ini seperti ini. Ini bagian lengan untuk sisi depan, ini bagian yang belakang. Jadi seperti ini. Nanti kalau udah jadi hasilnya kira-kira akan seperti ini setelah dipasang manset. Ini bandingkan. Ini udah jadi seperti ini kan. Tadi belahannya yang kita bikin yang ini. Ini belahannya nanti akan dilanjutkan untuk pemasangan mansetnya di sini. Tapi ini saya akan lanjutkan pada video mendatang ya. Jadi ini video bisa dikatakan ini seri yang kedua. Nanti kita lanjutkan ke seri yang ketiga untuk menjahit lengan ini, membuat lengan seperti ini. Nanti dilanjutkan juga untuk pemasangan kancing jepret buat teman-teman yang belum tahu. Oke, saya rasa cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kalau ada yang kurang jelas silahkan tanyakan di kolom komentar. Kalau bisa bantu saya bantu jawab teman-teman. Selamat belajar dan berkarya. Saya Sumanto dari Jamblang Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.